Jejak Jahat Ekonomi Kolonial oleh Profesor Yudi Haryono, CEO Nusantara Center. Sejak 1830, kata Jan Luiten van Zanden, kolonialis Belanda telah membuat hukum ketertiban yang mengharuskan pribumi banyak anak. Pertumbuhan penduduk ini penting sebagai sumber tenaga kerja tanam paksa. Akibatnya, Nusantara menjadi negara dengan pertumbuhan penduduk tertinggi di dunia dan menjadi lumbung tenaga kerja paksa dan murah bagi negara-negara lain di dunia. Alhasil, Nusantara kemudian terjebak dalam lingkaran modal manusia rendah, pernikahan dini, peranakan banyak, kualitas turunan rendah, investasi tenaga kerja rendah. Kini, warisan metode keren ini disebut bonus demografi. Di ujungnya muncul canda ekonomi. Negara Pancasila, warganya main sampai lupa makan. Di negara Dracula, warganya cari makan sampai lupa main. Padahal, seluruh studi-studi postkolonial menyebutkan bahwa makin banyak penduduk, makin cepat rusak infrastruktur, makin sulit sehat, makin sulit makan, dan makin pendek ingatan. Akibatnya, orang berbondong-bondong kerja apa saja, walau murah dan terpaksa, demi makan sebisanya. Kita sadar kolonialisme adalah penguasaan oleh suatu negara atas negara lain dengan maksud untuk memperluas negara penjajah. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang berlipat. Namun, kolonialisme dan imperialisme punya episterma yang sebangun, nafsu serakah. Kolonialisme purba dan imperialisme lama dikenal sebagai cara merampok dan menternak 3G, yaitu Gold, Glory, and Gospel. Pola sebaran penjajah purba itu menduduki lalu merampas geoekonomi sebuah teritori bangsa berpola konvensional via militer dan pecah belah plus adu domba divide et impera. Apa hasil kolonialisme purba bagi kita? Kemiskinan material, krisis spiritual, dan penyakit mental begitu menggurita. Rakyat menjadi miskin, bodoh, multifokus, dan limbo. Bagi mereka sulit berobat jika tak berduit dan tidak bisa bersekolah kalau tidak berharta. Maka, bunuh diri dianggap sebagai solusi akhir setiap penyakit akut itu hadir di keseharian mereka. Tentu saja, para penjajah purba ini juga melakukan kampanye keunggulan ras dan budaya mereka sekaligus menyusun seruan berkebalikan untuk terjajah. Mereka membuat mitos terjajah sebagai para pemalas, pemberontak, tukang onar, pemabuk, pemadat, pencuri, dan lain-lain. Tentu, mitos tersebut ikut melegalkan dan melanggengkan kolonialisme purba. Dengan mitos dan stereotip yang buruk rupa, para penjajah merasa berhak mengatur, mengontrol, dan menjajah sepuas-puasnya sampai sehancur-hancurnya. Kita sadar bahwa kehancuran peradaban karena bencana alam memakan 1-5 generasi. Sedang kehancuran peradaban karena konflik internal atau paragrek memakan 5-10 generasi. Memuncaki dari yang dua, kehancuran peradaban karena penjajahan memakan 10-15 generasi. Kita hancur karena 3 hal sekaligus, bencana alam, konflik internal, paragrek, dan penjajahan. Ini problem besar yang kita alami, maha dahsyat kerusakannya. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kejayaannya, kita butuh kejeniusan semesta berkelas jagat Dewa Batara dan tentu restu alam raya. Kejeniusan ini cirinya 5. 1. Kemampuan menyelamatkan Indonesia dari elit busuk, asong. 2. Kemampuan menyelamatkan Indonesia dari konglomerasi busuk, aseng. 3. Kemampuan menyelamatkan Indonesia dari penjajah busuk, asing. 4. Kemampuan mengembalikan martabat Indonesia di percaturan dunia. Dan kelima, kemampuan memastikan tradisinya kurikulum Pancasila di semua lini.
5 ciri jenius ini yang harus kita temukan kini demi janji proklamasi. Tanpanya, Ekopol kita hidup segan, mati tak berani.